Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Rahmat Muslim dengan NIM 2430103054 dengan rekan saya. Saya Reva Ramadhani dengan NIM 2430103058. Kami akan menjelaskan tugas yang berjudul Perencanaan Pendirian Taman Kanak-Kanak dengan dosen pengampu Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Materi yang pertama adalah pengertian perencanaan pendirian TK. Perencanaan pendirian TK adalah proses sistematis yang dilakukan untuk merancang dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini dalam bentuk taman kanak-kanak. Tujuannya adalah memastikan kesiapan aspek legal, sarana prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak. Perencanaan pendirian TK ini mempunyai landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dalam bentuk TK, kelompok bermain, TPA, dan satuan PAUD sejenis. Yang kedua, langkah-langkah perencanaan pendirian TK. Langkah-langkah perencanaan pendirian TK terdiri dari yang pertama, studi kelayakan. Studi kelayakan terbagi menjadi 4, yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan seperti apakah masyarakat sekitar membutuhkan TK. Yang kedua, survei lokasi. Survei lokasi seperti lokasi strategis, aman, dan dekat dengan pemukiman. Yang ketiga, sasaran peserta didik seperti umur 4-6 tahun, jumlah calon peserta didik. Yang keempat, dukungan masyarakat seperti wawancara dengan tokoh masyarakat, orang tua, dan lain-lain. Yang kedua, penentuan visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan gambaran jangka panjang TK, misi merupakan langkah strategis untuk mencapai visi, dan tujuan hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Yang ketiga adalah penyusunan legalitas dan perizinan. Mengurusnya dengan surat izin operasional dari Dinas Pendidikan, akta notaris dan NPWP jika berbadan hukum, izin mendirikan bangunan jika membangun gedung, dan NPSN dari Kemendikbud. Yang keempat, penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum terbagi menjadi 2. Yang pertama, mengacu pada kurikulum 2013 PAUD. Yang kedua, materi pembelajaran sesuai standar nasional PAUD, termasuk perkembangan nilai agama, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Yang kelima adalah perencanaan sumber daya. Sumber daya terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya manusia, seperti guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, sarana dan prasarana, seperti ruang kelas minimal 2, ruang kepala sekolah, toilet anak dan guru terpisah, area bermain luar dan dalam. Yang keenam, rencana anggaran biaya. Contoh ringkasnya seperti komponen estimasi biaya, pengadaan lahan sebesar 100 juta, pembangunan gedung sebesar 150 juta, perabot dan alat bermain 50 juta, gaji guru dan staf selama 6 bulan 60 juta, izin dan administrasi 10 juta, promosi seperti banner atau brosur seharga 5 juta, dan dapat ditotalkan 375 juta. Yang ketujuh, strategi pemasaran dan sosialisasi terbagi menjadi 3, yaitu mengadakan seminar parenting, yang kedua brosur dan media sosial, dan yang ketiga kerjasama dengan posyandu dan PAUD sekitar. Yang kedelapan, evaluasi dan monitoring terbagi menjadi 3, yaitu laporan bulanan dan tahunan, yang kedua evaluasi guru dan program pembelajaran, dan yang ketiga pelibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya adalah materi metode perencanaan pendirian taman kanak-kanak. Terbagi menjadi 6 metode. Metode pertama adalah metode analisis SWOT. Tujuannya untuk menentukan strategi pendirian yang sesuai kegiatan dengan kondisi lapangan.
Yang kedua, metode partisipatif. Tujuannya adalah agar TK yang didirikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, metode perencanaan top down dan bottom up. Tujuannya membangun sinergi antara aspirasi masyarakat dan regulasi formal. Yang keempat, metode studi kelayakan. Tujuannya menilai apakah pendirian TK layak dan berkelanjutan. Metode yang kelima, perencanaan logis. Tujuannya untuk merencanakan secara sistematis dan terukur. Dan metode yang terakhir yaitu metode manajemen proyek. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan pendirian TK merupakan proses yang strategis yang harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan lembaga pendidikan usia dini berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Proses ini melibatkan berbagai aspek seperti analisis kebutuhan masyarakat, penentuan visi dan misi, penyusunan kurikulum, pemenuhan sarana prasarana, perekrutan tenaga pendidik yang kompeten, serta penyusunan anggaran daya operasional. Kesuksesan pendirian TK ditentukan oleh ketepatan perencanaan yang mempertimbangkan potensi daerah, dukungan masyarakat, serta pemenuhan standar yang ditetapkan pemerintah. Dengan perencanaan yang matang, TK dapat menjadi wadah yang pembelajaran awal yang menyenangkan, aman, dan mendidik bagi anak-anak usia dini, serta mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, motorik mereka secara optimal.